Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berada di Majlis Al-Hikmah, majlis ta'lim, majlis sholawat, majlis zikir yang berdomisili di Hong Kong, dan teman-teman yang lainnya di majlis-majlis yang lain juga. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa umur, kesempatan dan berupa hidayah, iman dan Islam serta kesehatan yang diberikan kepada kita, dapatlah kita tersambung dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, kenapa Tuhan berpuasa di hari Senin?" Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku dan hari aku diutus menjadi nabi." Dengan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para ulama disimpulkan bahwa beliau memperingati hari lahir beliau dengan cara berpuasa, beribadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga beliau memperingati peristiwa yang bersejarah, yaitu saat beliau diutus menjadi nabi, diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperingatinya juga dengan cara bersyukur kepada Allah, beribadah, yaitu berpuasa. Ini kemudian menjadi dalil bagi kita, boleh kita memperingati hari ulang tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga hari ulang tahun kita dengan cara bersyukur, beribadah, di antaranya berpuasa di hari kelahiran Nabi dan juga boleh di hari kelahiran kita semua. Puasanya puasa sunat. Dan ini khusus jawaban Nabi, bukan berarti beliau mensunahkan puasa Senin Kamis itu tidak ada apa-apanya. Hari Senin itu kata beliau karena itu adalah sebabnya merupakan hari lahir beliau. Maka dalam ayat yang baru saya bacakan itu juga ada perintah untuk bergembira menyambut rahmat Allah, yaitu katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah, bifadlillah wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabizalika, oleh karena itu maka hendaklah kalian bergembira, falyafrahu, terhadap rahmat dan karunia Allah. Maka di dunia ini karunia apakah yang paling besar selain lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rahmat apakah yang paling besar selain diturunkannya Nabi Muhammad, diutusnya beliau menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini? Dikuatkan pula dengan firman Allah yang lain yang menyatakan bahwa tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, disunnahkan kita untuk bergembira dan bersyukur serta beribadah, di antaranya lagi berpuasa. Bisa dikiaskan kepada yang lain. Beribadah puasa sunat itu misalnya kita mengisinya dengan cara bersedekah, sebagaimana berbaginya orang-orang di belahan bumi di Asia Barat, yaitu di timur, di Asia Barat yaitu di Arab dan juga di Asia Timur,
kebanyakan mereka pada hari Maulid mereka membagikan makanan yang manis, gula-gula atau manisan sebagai tanda bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbagi. Di samping itu juga kita boleh mengerjakan ibadah yang lain dengan tujuan mensyukuri nikmat Allah terbesar, yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu salat sunnah maupun kita juga menghentikan perbuatan dosa, atau kita mengurung diri misalnya menyepi, yaitu di rumah saja sambil merenungkan nikmat yang besar ini, dan lahirlah pujian kita kepada Allah dan syukur kita kepadanya. Itu semua bisa kita lakukan. Dan juga tentu saja boleh kita bergembira dengan kegembiraan yang diridhoi Allah. Termasuk diantaranya kita memuji Rasulullah, melantunkan pujian kepadanya, juga kepada Allah, walaupun dengan pukulan terbang, ada musik di sana. Semata-mata tujuannya kita menambah keimanan kepada Allah, menambah rasa syukur, maka hal itu dibolehkan dalam ajaran Islam. Jangan pedulikan protes orang-orang yang membid'ahkan. Mereka hanya tidak tahu apa itu bid'ah. Karena ini merupakan, kalaupun tidak ada pada zaman dahulu, ini adalah bid'ah hasanah, sesuatu yang baru yang dibolehkan, yang hukumnya sunnah dan meningkatkan keimanan kepada Allah sesuai dengan perintah Nabi. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah, dan kalimat-kalimat yang lainnya yang membuat kita bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momen memperingati hari lahir Nabi 1 bulan ini, Rabiul Awal, itu bisa merupakan sarana yang tepat bagi peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergembira sekaligus kita bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis-majelis yang sekarang marak membacakan Maulid Nabi Muhammad SAW, di situ pasti ada sedekahnya, yaitu berbagi makanan. Di situ pasti ada kata-kata yang baik, yaitu syair-syair pujian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Di situ tidak akan ditemui umpatan-umpatan, tidak akan ditemui sumpah serapah, kata-kata yang kasar, yang kotor, yang menghujat kepada sesama umat Islam. Karena di majlis itu harum oleh pujian kepada Allah dan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya sangat senang dengan majlis-majlis yang saat ini marak memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dengan kegembiraan yang luar biasa dan lantunan-lantunan pujian yang semuanya menambah keimanan. Apalagi dihiasi dengan suara yang merdu, musik yang indah, pakaian yang bagus, suasana yang nyaman, kemudian hiasan-hiasan yang indah kepada tempat-tempat peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh para ulama mengatakan bahwa malam dilahirkannya Rasulullah itu adalah malam yang lebih mulia bahkan dari Lailatul Qadar sekalipun. Karena apa? Karena malam lahirnya Rasulullah itu menjadi sebab adanya syariat puasa, menjadi sebab adanya anugerah Allah berupa malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar yang ada pada di 10 hari terakhir bulan puasa atau bulan Ramadan. Oleh karena itu patut disyukuri. Jangan sampai kita tidak berkontribusi apapun untuk memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana saja berada, semua orang akan memperingatinya. Para ulama terdahulu seperti Imam Hasan Basri mengatakan, seandainya aku mempunyai harta sebesar gunung Uhud berupa emas, maka akan aku infakkan untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pernah dikerjakan oleh salah satu sultan pada zaman dinasti Ayyubiyah, yaitu Sultan Muzaffar, yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyembelih ribuan ekor unta dan sapi serta kambing sebagai makanan hidangan yang dihidangkan
kepada para peserta peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di istananya, yang juga pada saat itu diundang ahli-ahli sastra untuk berlomba memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyusun karya-karya yang isinya pujian kepada Nabi. Juga diundang ahli-ahli sufi, ahli tarikat, ulama-ulama besar tasawuf guna memimpin zikir dalam rangka peringatan Nabi Muhammad lahir atau kelahiran Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Juga diundang ulama-ulama besar dari mazhab fikih untuk berpidato, untuk berceramah, menyampaikan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Juga diundang ulama-ulama ahli tauhid yang sangat alim, dan mereka tidak akan terjerumus kepada syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan dalam kadar bahasa itu dibolehkan, karena memang bahasa Arab itu adalah bahasa yang ketika memuji pujiannya akan setinggi langit, bukan dalam pengertian menduakan Nabi dengan Allah, menyamakannya dalam pujian, karena pujian kepada Nabi itu pasti pujian kepada manusia, bukan kepada Allah. Dan seseorang dalam memuji Nabi itu tidak akan syirik kepada Allah, karena memujinya sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Jadi kalau misalkan dalam pujian itu mengandaikan Nabi Muhammad bisa menyelesaikan masalah, pasti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dinyatakan syafaat yang akan diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga, maksud saya di hari kiamat nanti, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Walhasil tauhid kita pasti terjaga dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan orang lain atau agama lain yang menghormati nabinya, bahkan sampai menuhankannya. Kalau kepada Nabi Muhammad, kita tidak akan sampai menuhankan beliau. Kata Imam Al-Busiri, silahkan saja engkau memuji Nabi Muhammad, terserah saja seperti apa, tetapi pasti dengan kesadaran bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah Allah, bukanlah Tuhan, sehingga kita terpelihara dari dosa syirik. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mengkhawatirkan umatnya untuk syirik. Beliau menyatakan, yang aku khawatirkan adalah kalian akan terjerumus dalam urusan duniawi, dalam urusan harta, bukan dalam syirik. Karena semua orang sekarang sudah pintar, tahu mana Allah dan mana yang bukan Allah. Tidak akan mungkin mereka menyembah batu lagi kalau sudah hidayah datang kepadanya. Tidak akan mungkin menyembah pohon, tidak akan mungkin menyembah manusia dan menyamakan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu seberapa kuasa Tuhan, seberapa terbatasnya hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu-ragu, pujilah setinggi langit Nabi Muhammad SAW, karena pujianmu tidak akan cukup sebagai rasa terima kasihmu kepada Nabi Muhammad yang hadir untuk menjadi penyelamat kita. Kalau bukan karena Muhammad SAW, tidak akan kuciptakan alam ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita yang wajib berterima kasih, bahkan seluruh alam ini wajib berterima kasih. Kita yang manusia, yang berakal, yang lebih daripada makhluk lainnya, harus pandai-pandai berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Dan yang bisa kita lakukan hanyalah taat kepada sunnahnya, beriman kepada Allah sesuai ajakan beliau, dan memuji beliau. Apalagi yang bisa kita berikan? Semuanya sudah beliau berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita menjadi umat beliau. Digolongkan Allah, ditakdirkan Allah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang akan memasuki surga lebih dahulu daripada umat yang lainnya, karena dia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Ya Allah, anugerahkanlah salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang sedarah dengan beliau, senasab dengan beliau, para habaib yang sekarang ini, sampai para habaib yang sekarang ini.
dan juga Ali Muhammad, yaitu orang-orang yang mengikuti beliau dengan ketakwaan yang sungguh-sungguh. Berilah semuanya itu kepada mereka. Sebanyak yang engkau berikan kepada mereka, yaitu perbandingan dalam setiap saat engkau berikan sholawat itu selama-lamanya, seukur atau sehitungan kerajaanmu dan sebanyak keridhaanmu kepada hamba-hambamu, dan setimbangan beratnya arasmu. Seberat itulah, sebanyak itulah, seluas itulah, sebanyak makhlukmu di dunia ini. Berikanlah salawat yang sebanyak itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya berdoa, bisa bersolawat, mendoakan Nabi Muhammad supaya lebih mulia. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita belum bisa apapun yang lebih dari itu selain mendoakan beliau. Karena doa-doa kita itu pasti akan berbalik kepada kita. Salawat itu, kata almarhum Syekhina wa murabbi ruhina wa mursyidina Muhammad Zaidi bin Abdul Ghani Al-Banjari dari Sekupul, beliau mengatakan kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita baca solawat satu kali, bagaikan kita menyorotkan cahaya senter kepada cermin yang besar yang bersih, yang itu adalah gambaran Nabi Muhammad SAW di hadapan kita. Maka cahaya senter yang kita sorotkan itu akan berbalik kepada kita yang berada di hadapan cermin. Itulah perumpamaan kita berada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu mir'atun lil mu'min." Seorang beriman merupakan cermin bagi orang beriman yang lainnya. Maka siapakah yang paling kuat imannya kepada Allah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka seandainya orang beriman sesama kita ini biasa sebuah gaikan cermin dengan cermin, maka perumpamaan Nabi Muhammad adalah cermin yang besar di hadapan kita. Apabila kita sorot dengan cahaya kepadanya, cahaya itu akan membalik kepada kita, menyinari kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kiranya inilah yang bisa saya sampaikan untuk menyemangati kaum muslimin yang sedang berbahagia di majlis-majlis ta'lim, di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis sholawat, majlis-majlis zikir, dalam memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesempatan atau umur yang panjang. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, kebahagiaan lahir dan batin, rizki yang berlimpah, dan diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan Islam selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat terus memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia. Demikian dari saya, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ala mana wa aslafuna salihun fi zikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina
wa li jami'il muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.